Shalom, puji Tuhan saudara, saya bersyukur bisa kembali melayani Tuhan dan melayani jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh ini sebuah kasih karunia ya, dan ini sebuah anugerah yang terus bisa kita rasakan bersama-sama. Masih di awal tahun yang tentu kita terus mendekatkan diri kepada pribadi Tuhan Yesus, karena ke depan memang kita sungguh-sungguh tidak tahu apa yang kita lakukan ya. Minggu yang lalu kita telah sampaikan dengan tema akar kekhawatiran. Saya berharap tema itu membawa saudara memiliki sebuah pengenalan yang intim dengan pribadi Tuhan, karena ketika kita mengenal Tuhan secara pribadi, itu yang membuat kita bisa mengalami pembebasan dari rasa takut dan khawatir. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, masih berkenaan dan sambung menyambung dengan firman yang kita nikmati bersama minggu lalu, maka tema kita pada saat ini adalah damai sejahtera itu kuat. Sekali lagi, damai sejahtera itu kuat. Damai sejahtera itu bukanlah sebuah arti yang abstrak ya, tapi itu bisa menjadi sebuah bagian yang sungguh-sungguh nyata yang kita bisa rasakan tiap hari, dan kita bisa berjalan di dalam damai sejahtera. Itu bisa kita rasakan kalau kita bisa memahami. Namun sayangnya saudara,
banyak orang-orang percaya tidak mampu menikmati kuasa dari damai sejahtera itu. Karena itu, damai sejahtera yang sudah diberikan Yesus kepada kita sebagai umatnya, selayaknya kita bisa menikmati, ya, dan merasakan. Apalagi di situasi-situasi yang sekarang ini orang banyak mengalami ketidaktenangan, ketakutan, dan kekhawatiran. Damai sejahtera itu menjadi sebuah kunci yang luar biasa, dan justru itulah pada saat ini ingin saya sampaikan bahwa damai sejahtera itu sesungguhnya adalah sebuah kekuatan yang luar biasa. Karena mari kita belajar bersama-sama. Firman Tuhan terambil di dalam Roma pasal ke-16 ayat 20. Firman Tuhan berkata demikian. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Saya ulangi, Roma pasal 16 ayat ke-20 berkata, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Saudara perhatikan Roma 16 ayat 20 ini, dan saya berharap ketika saya membaca firman Tuhan, saudara sudah siap Alkitab saudara untuk bersama-sama dibuka dan dinikmati, ya. Nah, perhatikan kata-kata semoga. Ya, tadi katakan semoga Allah sumber damai sejahtera, ya. Nah, kata semoga dalam teks bahasa Inggris, artinya dalam terjemahan New King James, ya, itu diterjemahkan dengan kata-kata and the God of peace, and the God of peace. Dan Allah damai, atau diterjemahkan Allah sumber damai, ya. Ini perlu kita cermati, saudara. Kenapa? Sesungguhnya jika ayat ini dianalisa, pembukaan ayat ini menurut saya pribadi kurang tepat, ya, dengan ditulis dan Allah sumber damai sejahtera. Kenapa saudara? Karena di tengahnya ada kata menghancurkan iblis. Seharusnya yang lebih tepat ditulis begini: Allah yang perkasa, atau Allah yang berkuasa, atau Allah yang kuat, sehingga ada alasan yang tepat di belakangnya, ya. Makanya kalau ditulis begini, Allah yang perkasa segera menghancurkan iblis. Nah, ini nyambung saudara. Atau Allah yang berkuasa segera menghancurkan iblis, ini juga nyambung. Atau Allah yang kuat segera menghancurkan iblis, ini juga nyambung saudara, ya. Namun jika faktanya ditulis, ya, dalam Roma 16:20 ini ditulis, ya, dan Allah sumber damai sejahtera, ya, akan segera menghancurkan iblis di bawah kakimu, maka tulisan Allah sumber damai sejahtera yang menurut saya ini tidak sinkron dengan menghancurkan iblis, harusnya diganti dengan Allah yang kuat, Allah yang berkuasa, Allah yang perkasa. Berarti tulisan Allah damai sejahtera ini ada sesuatu yang harus dibedah untuk disampaikan agar kita tahu kenapa ditulis seperti ini, saudara. Nah, sebelumnya mari kita belajar. Kata damai sejahtera itu kalau dilihat dari bahasa Ibrani itu artinya airin. Kalau dari bahasa Yunani diambil dari kata shalom, ya. Nah, maknanya adalah demikian saudara: meliputi ketenangan di hati, ketenangan di pikiran, di kesehatan, atau berarti secara lengkap atau secara utuh. Nah, Yesaya pasal 30 ayat 15 dia berkata demikian, ya.
Yesaya pasal 30 ayat 15 bagian terakhir. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah, mari kita simpulkan, saudara. Di dalam kata damai sejahtera Allah, ada sebuah kontrol ilahi secara menyeluruh. Jadi dalam kata damai sejahtera itu sesungguhnya ada kontrol ilahi secara menyeluruh yang meliputi dari yang paling dalam, yaitu hati, kemudian pikiran, dan secara utuh menguasai yang di luar. Saya ulangi, saudara, ya. Dari kata ain dan shalom, ya, yang tadi diterjemahkan atau diartikan secara singkat adalah meliputi ketenangan di dalam hati, ketenangan dalam pikiran, di kesehatan secara lengkap, secara utuh, ya. Dalam kata ain shalom itu atau damai sejahtera Allah, ada sebuah kontrol ilahi, artinya kendali dari Tuhan, ya. Dan itu bersifat menyeluruh, yang meliputi dari yang paling dalam, yaitu hati, kemudian kepikiran, dan secara utuh itu menguasai yang di bagian luar hidup kita. Nah, kontrol Allah ini menyebabkan lahirnya ketenangan. Jadi perhatikan baik-baik, saudara. Kontrol kendali Allah ini yang menyeluruh, yang meliputi dari hati, pikiran, ya, dan semua yang ada di luar tubuh kita ini, kontrol ilahi atau kendali ini menyebabkan atau mengakibatkan lahirnya sebuah ketenangan. Dan di dalam ketenangan itulah ada kekuatan Allah yang beroperasi dengan penuh. Saya ulangi kata-kata ini, saudara, perhatikan baik-baik, ya. Kontrol Allah ini menyebabkan lahirnya ketenangan. Dan di dalam ketenangan itu, ya, ada kekuatan Allah yang bisa beroperasi dengan penuh. Contohnya, saudara, agar saudara paham ini, ya. Dalam kasus atau cerita di Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 yang saya carikan demikian, ya. Waktu Yesus dan murid-muridnya itu ada di dalam perahu, tiba-tiba mengamuklah taufan, ya. Artinya angin yang sangat dahsyat, dan ombak menyerbu perahu itu sehingga perahu itu terombang-ambing dan penuh dengan air. Nah, namun Alkitab mencatat ketika terjadi gelombang yang sangat dahsyat, ya, angin topan yang dahsyat sehingga perahu terombang-ambing dan penuh dengan air, ya, air mulai masuk dan mau tenggelam. Alkitab mencatat Yesus sedang tidur di buritan. Di sini kita melihat damai sejahtera itu tidak dipengaruhi oleh segala gejolak yang ada di luar, ya. Taufan badai tetap membuat Yesus tidur dengan nyenyak. Kenapa, saudara? Karena di dalam diri Yesus Kristus ada sebuah produk Bapa, produk ilahi, yaitu namanya damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang merupakan kontrol ilahi atau kendali Tuhan itu menyebabkan sebuah ketenangan yang beroperasi dengan penuh, ya. Makanya waktu perahu itu terombang-ambing dengan dahsyatnya, angin menimpa dengan dahsyatnya, air mulai masuk ke perahu itu dan perahu itu mau tenggelam, Yesus tetap tidur dengan tenang di buritan, di sebuah tilam, saudara, ya. Di sini kita melihat bahwa Yesus bangun itu bukan karena angin ribut, ya, tetapi karena murid-murid Yesus yang ribut sendiri. Ini perhatikan baik-baik, saudara, ya. Yesus bangun itu bukan karena angin ribut, tetapi karena murid-murid Yesus yang ribut sendiri,
dan yang membangunkan Yesus, ya. Waktu Yesus bangun, ya, Yesus itu luar biasa. Dia tidak grogi, dia tidak gemetar, dia tidak takut. Padahal angin masih menyerang, taufan masih menyerang, gelombang masih mengombang-ambingkan perahu dengan dahsyat, dan air sudah makin banyak masuk. Yesus tetap tenang. Dia hanya mengangkat tangan lalu berkata, ya, diam, tenanglah. Maka badai, angin taufan, gelombang itu dalam sekejap teduh dan reda semuanya. Nah, ini sesungguhnya kalau dipelajari, damai sejahtera yang ada dalam diri Yesus yang merupakan kontrol ilahi itu sedang beroperasi penuh sehingga Yesus bisa tidur dalam situasi seperti itu, dan waktu dia bangun pun dia tidak takut, dia tidak gemetar, dia tidak terburu nafsu, dia mengalami ketenangan yang luar biasa, ya. Dan oleh ketenangan itu Yesus memperagakan sebuah kekuatan ilahi. Dia berkata, tenanglah. Maka semua tiba-tiba menjadi senyap, teduh dan tenang luar biasa. Inilah arti damai sejahtera yang sebenarnya, saudara. Sebuah kekuatan yang ada di dalam, yang dilahirkan oleh damai sejahtera akibat kontrol ilahi yang luar biasa. Nah, fakta Alkitab, Tuhan Yesus sudah memberikan damai sejahtera itu kepada kita semuanya. Dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27, firman Tuhan berkata demikian. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Pertanyaannya, saudara, mengapa banyak orang Kristen tidak merasakan kuasa dari damai sejahtera itu? Jawabnya adalah karena damai sejahtera itu berpusat dari dalam, ya, lalu menuju keluar, ya. Sekali lagi, kalau banyak orang Kristen tidak mampu merasakan damai sejahtera, ya, jawabannya adalah karena damai sejahtera itu berpusat dari dalam menuju keluar, maka yang pertama-tama dicek adalah isi hati dulu. Ingat, kata airin, kata shalom itu adalah sebuah ketenangan, ya, yang meliputi dari bagian yang terdalam, yaitu hati, baru pikiran, baru yang ada di luar, saudara, ya. Nah, karena itu yang perlu dicek pertama-tama kalau sampai ada orang Kristen tidak mampu merasakan damai sejahtera adalah yang paling dalam itu, yaitu isi hati, saudara. Jika menimbang dari Yohanes pasal 14 ayat 27, damai sejahtera itu sejatinya sudah diberikan kepada semua orang percaya, tetapi orang percaya itu tidak mampu menikmatinya, berarti damai sejahtera itu tidak bekerja, tidak aktif, ya, tidak bekerja, tidak aktif, tidak hidup. Sedangkan yang aktif atau sedang bekerja atau hidup adalah perkara-perkara duniawi dan keterikatan dosa. Yang kedua, yang hidup adalah kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi, sehingga itu memenuhi isi hati dan pikiran. Yang ketiga, tidak hidup karena diisi oleh luka-luka batin akibat sebuah hubungan. Makanya perhatikan, saudara, kalau seorang Kristen tidak bisa mengalami damai sejahtera dari Tuhan, itu artinya yang sedang aktif di dalam kedalaman batin dia adalah perkara-perkara duniawi dan ikatan-ikatan dosa. Yang pertama, ya. Karena dosa, firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 59, ya, 1 dan 2,
berkata ya bahwa yang menjadi pemisah antara aku dan kamu, antara Tuhan dan umatnya adalah dosamu. Karena itu perkara-perkara duniawi dan ikatan karena dosa jelas itu menjadi sebuah penghalang bekerjanya damai sejahtera dari Tuhan. Dan yang kedua, adanya kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi. Artinya ada banyak orang Kristen yang hidupnya tiap hari hanya memikirkan kebutuhan, dan itu mendominasi hidupnya, itu menguasai seluruh hidupnya. Firman Tuhan dalam Matius pasal ke-6 24, kalau segala kebutuhan itu mendominasi hidup kita, ya, mengisi seluruh hati kedalaman hidup kita ini, maka firman Tuhan itu artinya orang itu sedang mengabdi bukan kepada Tuhan tapi kepada mamon. Karena siapa yang dominan dalam hati, siapa yang memenuhi dalam hati, itulah Tuhan. Ya. Kalau yang memenuhi adalah kebutuhan-kebutuhan jasmani, menguasai sedemikian rupa sampai dominan, maka Tuhannya adalah kebutuhan-kebutuhan itu. Bahkan yang ketiga, ya, adanya luka-luka batin yang disebabkan karena sebuah hubungan atau hubungan dengan orang lain, ya, gesekan-gesekan, ya, itu juga membuat sayatan-sayatan dalam hati manusia batin ini tersayat-sayat sehingga tidak utuh. Ruang-ruang ini semua terkoyak-koyak sehingga tidak ada tempat Tuhan bertahta dalam hati. Nah, orang seperti ini tentu kehilangan damai sejahtera. Saudara, dari ketiga hal inilah yang menyebabkan orang percaya itu masih mengalami rasa takut dan khawatir, ya. Makanya di bagian akhir Yohanes pasal 14:27 ditulis, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Atau di teks lain terjemahkan, jangan biarkan hatimu takut dan khawatir. Ini berbicara tentang hal yang tiga hal yang saya sebutkan tadi, saudara, ya. Makanya untuk menghadapi ketiga hal ini yang menguasai hati kita itu sehingga kita tidak bisa merasakan damai sejahtera, ya, ada langkah-langkahnya, ya, ada caranya untuk mengatasinya. Yang pertama, ya, langkah untuk membereskan ketiga hal tadi itu, ya, satu, jika ada dosa maka bereskan dulu dengan Tuhan. Ya, kita datang kepada Tuhan Yesus, kita akui segala apa yang mengikat kita, apakah itu perkara-perkara duniawi atau dosa-dosa tertentu. Kalau itu ada, kita bereskan. Kita merendahkan hati di hadapan Tuhan serendah-rendahnya, kita akui, lalu kita mohon pengampunan kepada Tuhan, dan kasih serta Tuhan itu tetap ada selama-lamanya. Siapa yang datang kepadanya, Tuhan tidak pernah menolak membuangnya. Darah Yesus selalu tersedia untuk mencucikan kita, orang-orang yang berdosa. Lalu yang kedua, jika hati ini dipenuhi dengan masalah-masalah jasmani, ya, kebutuhan sudah mendominasi menjadi Tuhan, mamon telah menguasai, ya, maka juga bereskanlah kembali kepada janji-janji Tuhan, kepada firman Tuhan, ya, sambil kita mengkoreksi diri, ya, apa yang membuat kita seperti itu, ya, lalu mulai kembali kepada janji-janji Tuhan, seperti misalnya Ibrani pasal 13 ayat ke-5 yang berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang, janganlah kamu menjadi hamba kebutuhan-kebutuhan di dunia ini, hal-hal perkara jasmani, ya. Namun ingatlah, Tuhan sudah ngomong begini, ya, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Pegang janji itu, saudara, ya. Karena firman Tuhan itulah iya dan amin. Kalau kita mempercayai firman Tuhan, maka saya percaya hidup kita akan sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan menyertai, Tuhan pasti menyertai. Tuhan memberkati, Tuhan pasti memberkati, saudara. Lalu bagian ketiga, jika ada luka-luka batin karena perbuatan orang lain, maka untuk bisa mendapatkan damai sejahtera, lepaskanlah pengampunan kepada orang yang menyakiti kita, saudara. Ya, Pak, susah Pak, ya, sudah terlalu dalam menyakiti hati sampai tingkat kepahitan. Saudara, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang sanggup melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti hati kita. Tidak ada orang yang sanggup, saudara.
Saya pun juga tidak akan sanggup mengampuni orang dengan kekuatan kita. Semua orang sudah jatuh dalam dosa, tidak punya kekuatan, yang adanya kelemahan. Makanya kekuatan untuk mengampuni itu hanya berasal dari Tuhan saja. Ketika hati kita dipenuhi dengan kasih Allah, karena kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, maka Allah yang penuh kasih itu akan meneteskan kasih dari surga, membasahi hati kita, memberikan sebuah kesadaran bahwa mengampuni itu adalah sebuah jalan untuk kembali kepada hadirat Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa tidak mengampuni, Bapa di surga juga tidak mengampuni. Ini sebuah jalan pendamaian. Ketika kita minta kekuatan Tuhan, ya, karena kita merendahkan diri, Tuhan pasti turun ke dalam hidup kita, memberikan pemahaman, memberikan kekuatan, memberikan kesanggupan untuk melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti hati kita. Ketika kita bisa melepaskan pengampunan karena pertolongan Tuhan, maka saat itulah damai sejahtera Tuhan itu akan memenuhi hidup kita. Dan langkah kedua, saudara, setelah ketiga hal dibereskan, ya, karena kita harus meninjau yang paling dalam, yaitu hati, maka perhatikan baik-baik langkah yang kedua. Di dalam Amsal pasal yang keempat ayat 23 berkata demikian. Ini ayat yang sangat terkenal. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, saudara, kalau Tuhan itu memerintahkan kita, ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, tentu Tuhan punya alasan-alasan, saudara. Ya. Yang saya pahami adalah di hadapan Tuhan, ya, yang dilihat itu bukanlah apa yang di depan mata, saudara. Tapi yang dilihat Tuhan, dipandang Tuhan, itu adalah isi hati, ya. Karena hati tempat bertahtanya Tuhan. Disitulah yang pertama-tama dilihat oleh Tuhan. Yang pertama-tama ditinjau Tuhan adalah isi hati kita. Karena itu kalau Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, Tuhan ingin hati kita tetap terpelihara, ya. Tetap ruangnya disediakan penuh untuk Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai ada ruang-ruang kita diisi oleh bagian-bagian dunia ini, sesuatu yang tidak berasal dari Tuhan, ya. Karena ruang-ruang hati kita ini sesungguhnya adalah milik tahta atau milik Tuhan atau tahta Tuhan sendiri. Maka Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Makanya ketika Tuhan memilih Daud, ya, 1 Samuel pasal 16 itu ayat ke-7, Tuhan berkata, manusia memandang apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, kebanyakan orang itu lebih banyak memperhatikan yang di luar dibanding yang dalam. Padahal justru yang di luar itu ditentukan oleh kualitas yang di dalam. Bukan yang di luar menentukan kualitas di dalam, tidak. Tapi sesuatu yang di dalam hati, itulah penentu kualitas hidup yang di luar, ya. Makanya Tuhan langsung matanya tertuju kepada hati Daud, karena dia melihat dari semua saudara-saudaranya, hanya hati Daudlah yang isinya adalah Tuhan, di mana sejak kecil Daud hatinya sudah jatuh cinta dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah, banyak orang lebih suka menjaga apa yang di luar, ya. Saya pernah mendengar sesuatu yang lucu, saudara, ya. Istri ke pasar saja sampai dijaga 2 peleton, ya, tentara, ya. Nggak tahu apa alasannya, tapi itu terjadi, saudara, ya. Anak sekolah saja dijaga 1 kompi tentara, ya. Mungkin anak pejabat, saudara, ya. Bahkan ada orang yang terlalu mementingkan penampilan, dari wajah,
dari seluruh tubuh, semua benar-benar dijaga sedemikian rupa, dirawat sedemikian teliti. Jangan sampai ada sesuatu yang buat dia dinilai orang itu mengecewakan atau dia merasa tidak nyaman, ya. Makanya yang paling laris adalah barang-barang yang berkenaan dengan perawatan tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya. Bahkan ada seorang mengatakan, ya, kalau di pipi ada satu jerawat kecil saja sudah bingungnya luar biasa. Kalau jerawat itu agak besar saja, satu seperti biji kedelai, sudah pikirannya kemana-mana, jangan-jangan ini sebuah tumor. Sudah terlalu paranoid, saudara. Kenapa, saudara? Karena hidupnya dikuasai apa yang di luar. Penampilan di luar lebih penting bagi orang-orang seperti ini, ya. Makanya ada orang lebih suka membina tubuh, misalnya lewat fitness atau senam, ya. Dengan tujuan, ya, tubuhnya kelihatan proporsional. Orang kan kagum, orang kan senang melihat, sehingga setiap kali ketemu, kalau laki-laki keren, ya. Badannya six pack, ya. Kelihatan keker, kelihatan macho. Kalau perempuan kelihatan seksi, kelihatan padat berisi, dan bodinya masih bagus. Saudara, sesungguhnya tidak salah sesungguhnya hal ini, saudara. Ya, merawat tubuh, menjaga sedemikian rupa tidak salah, saudara. Namun kalau itu menjadi tujuan utama sehingga menghabiskan waktu hanya untuk merawat hal yang di luar, ini sesuatu yang keliru. Kenapa? Tentu Tuhan tidak mendapat tempat di hati. Karena hati sudah diisi dengan segala hal yang berbau yang di luar, yaitu bersifat jasmani. Bahkan ada seorang ibu ketika melahirkan, ya, tidak mau memberikan ASI secara eksklusif. Karena ada banyak wanita yang ketakutan begitu melahirkan. Dia merasa ketakutan tubuhnya tidak lagi proporsional, tidak lagi langsing, kemudian menjadi makin membesar sebagainya, sehingga penampilan tidak nyaman. Nah, hal-hal ini akhirnya mengorbankan anak. Anak diserahkan kepada sapi untuk disusui. Artinya minum susu dari produksi sapi, saudara. Ya. Padahal ASI itu merupakan sebuah zat yang sudah Tuhan sediakan, ya, di mana itu sangat diperlukan dan tidak tergantikan oleh produksi dari lain, ya, termasuk binatang-binatang, saudara. Karena itu betapa menyesakkan dada kalau seorang ibu hanya karena alasan, ya, tubuhnya tidak boleh rusak, anak jadi korban. Kecuali kalau memang tidak bisa produksi ASI, tidak ada, atau karena sebuah gangguan, itu barulah boleh untuk mengkonsumsi produk yang lain, saudara. Bahkan saya melihat juga, karena lebih memperhatikan penampilan luar, maka uang digunakan lebih banyak untuk merawat yang di luar. Saya mohon maaf kepada para ibu-ibu, ya, bukan tidak boleh, tapi sekali lagi coba perhatikan kepentingan apa yang sedang ibu-ibu pikirkan, ya. Coba saudara pikirkan baik-baik, ya. Apakah kalau seseorang memandang para ibu-ibu itu, ya, penampilannya mungkin kurang model atau kurang style, kurang gaya atau kurang sesuatu, lalu banyak orang kan mengejek, kadang-kala itu hanya berasal dari perasaan kita sendiri, bahwa kalau aku jelek maka orang akan menilai jelek. Kalau aku kurang bagus penampilannya, orang akan menilai bahwa aku tidak bagus. Sesungguhnya lebih banyak perasaan kita, saudara. Kebanyakan orang tidak terlalu peduli, ya. Sekali lagi, bukan tidak boleh, tapi sekali lagi kembali kepada kebenaran. Tuhan lebih melihat yang di dalam itu dibanding yang di luar, saudara, ya. Karena itu 1 Petrus pasal 3-5 itu sebuah nasihat yang baik, ya. Perhiasan kita janganlah yang bersifat jasmani, ya, rambut, ya, kemudian ngurusi rambut, ngurusi perhiasan-perhiasan yang kelihatan oleh mata. Namun Tuhan lebih menitik beratkan kepada manusia batiniah, manusia hatiniah, ya,
Itu yang dilihat dan dinilai Tuhan. Dan dari situlah firman Tuhan berkata, terpancar kehidupan. Sejujurnya juga berarti terpancar atau menghasilkan sebuah kekuatan yang luar biasa. Makanya tema ini adalah damai sejahtera. Itu adalah kekuatan. Ya. Nah, perhatikan firman Tuhan berkata begini, saudara. Ya, jagalah. Ini sebuah perintah, saudara. Jagalah. Ya, siapa yang harus jaga, saudara? Kitalah yang harus jaga, bukan Tuhan, saudara. Ya, kita yang harus jaga yang di dalam itu, bukan Tuhan. Ya, Tuhan akan menjaga yang di luar. Jika ini kita menjaga yang di dalam, manusia batin, manusia hatiniah ini, ya, kita yang menjaga baik-baik sehingga itu benar-benar berisi damai sejahtera, berisi Allah, ya. Maka Allah yang justru menjaga yang di luar. Nah, prinsip ini prinsip Alkitabiah. Banyak orang keliru, menjaga yang di luar, di dalam nggak dijaga, ya. Makanya tidak punya kekuatan di tengah-tengah badai, tidak ada kekuatan di tengah-tengah resesi, tidak ada kekuatan di tengah-tengah krisis seperti hari-hari ini. Pandemi begitu menggoncangkan banyak sisi kehidupan, saudara. Ya. Orang yang mengerti ini pasti akan menjaga hatinya lebih dari apapun. Dia akan waspada untuk menjaga hati. Karena kalau hati dijaga, damai sejahtera itu ada dalam. Damai sejahtera itu merupakan kontrol ilahi. Itu akan melahirkan sebuah kekuatan untuk menghadapi badai yang di luar hidup kita, saudara. Makanya sekali lagi prinsipnya adalah jagalah, itu adalah tugas kita menjaga hati. Sedangkan Tuhan itu akan menjaga yang di luar hidup kita. Itu luar biasa, saudara. Bagaimana jika masalah selalu datang silih berganti? Kan kita tidak pernah lepas dari rasa takut dan khawatir. Nah, ini sebuah pertanyaan, saudara. Bagaimana jika masalah selalu datang lebih silih berganti dan kan kita ini tidak pernah lepas dari rasa takut dan khawatir? Saudara, sekali lagi manusia tidak bisa lepas dari persoalan. Apalagi semuanya sudah jatuh dalam dosa. Dosa itu telah membuat begitu banyak masalah. Dosa telah begitu banyak menciptakan masalah di masalah. Makanya benar kalau ada pertanyaan, gimana kalau kita ini terus-menerus kedatangan masalah silih berganti? Ya, kan manusia tidak bisa lepas dari masalah. Betul, saudara. Kalau itu terjadi, firman Tuhan tetap ada jawabannya. Filipi pasal 4, saudara. Ya, Filipi pasal keempat ayat yang ke-6 sampai 7, firman Tuhan berkata demikian. Ya. Di pasal 4, 6 sampai 7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Jadi yang pertama, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala sesuatu keinginanmu itu dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kalau ada pertanyaan, kan kita nggak bisa lepas dari masalah, Om. Kita nggak bisa lepas dari masalah, Pak Pendeta. Iya betul, semua manusia tidak pernah lepas dari masalah. Namun kalau ada masalah, firman Tuhan sudah memberikan jawaban. Ya, jangan khawatir, jangan takut. Kalau masih ada masalah, masalah itu nyatakanlah masalahmu kepada Tuhan. Di dalam apa? Dalam permohonan, dalam doa, dan dalam ucapan syukur, saudara. Nasihat firman ini yang pertama-tama berkata janganlah. Jadi yang harus dilakukan adalah ngomong kepada diri sendiri, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan gelisah, jangan takut. Ya. Dan di sini ada sebuah pelajaran, yaitu mendidik jiwa, terutama pikiran, untuk menaklukkan kondisi buruk. Misalnya, rumah kontrakan kita ini dalam 1 minggu harus dibayar, sedang kita tidak punya uang sama sekali, saudara. Maka langkah pertama adalah datanglah kepada Tuhan. Ya. Lalu katakan jangan khawatir, jangan khawatir. Ya. Lalu sebaliknya katakanlah
seluruh keadaan yang buruk itu kepada Tuhan, ya. Ngomong, Tuhan, dalam waktu seminggu ini saya harus membayar kontrakan sementara saya nggak punya berkat, ya. Ungkapkanlah, saudara, ya. Ungkapkanlah dalam keintiman dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan kita itu tidak tuli mendengar teriakan kita, saudara. Ya. Kemudian terus-menerus bawah dalam doa, ya. Di mana doa ini bukan doa yang memberondong Tuhan dengan pertanyaan, dengan kebutuhan-kebutuhan, namun ini adalah sebuah hubungan, ya, keintiman dengan pribadi Tuhan, ya. Lalu ucapkanlah syukur kepada Tuhan, saudara. Ini adalah solusi. Makanya kalau saudara perhatikan, ya, orang-orang Kristen yang ngerti firman Tuhan, begitu masalah datang harus berbuat seperti ini, pasti Tuhan menolongnya, saudara, ya. Ketika itu lakukan, ayat 6 dilakukan, maka akibatnya adalah ayat ke-7, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tema kita adalah damai sejahtera, saudara. Itu adalah sebuah kekuatan. Makanya ketika persoalan datang, firman Tuhan sudah mengajari kita untuk tetap dalam damai sejahtera. Apa, saudara? Ya, nyatakanlah permohonan dalam masalahmu dalam permohonan, dalam doa dengan ucapan syukur. Ketika itu kita lakukan, maka lihat, saudara, akibatnya damai sejahtera Allah itu akan memelihara hati dan pikiran kita. Allah itu luar biasa, saudara. Dan untuk tetap menjaga damai sejahtera itu tetap ada dalam hidup kita, maka firman Tuhan dalam ayat ke-8 berkata, ya, Tuhan memerintahkan agar pikiran kita juga diisi dengan hal-hal yang baik. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sudah didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tuhan itu begitu perhatian kepada kita, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ya. Ketika persoalan datang, Tuhan sudah kasih solusinya. Nyatakanlah persoalanmu dalam permohonan, dalam keintiman dengan Tuhan, dalam doa-doa, dan juga dengan ucapan syukur. Kalau itu sudah lakukan, maka hasilnya, maka damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran, ya. Untuk tetap berada dalam damai sejahtera, firman Tuhan berkata, isilah pikiranmu dengan hal-hal yang baik, yang mulia, yang suci, yang sudah dengar, dan sebagainya tadi itu. Maka kita akan terpelihara dalam damai sejahtera. Nah, di bagian terakhir ini akan saya sampaikan sebuah peringatan di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5, saudara. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata demikian, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Perhatikan baik-baik, saudara. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis yang berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis bekerja keras mengincar orang-orang yang dapat ditelannya, saudara. Pertanyaannya, siapakah orang yang dapat ditelan iblis? 1 Petrus pasal 5 ayat ke-7, ya, berkata demikian, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu, ya. Jadi kalau ayat 7 dihubungkan dengan ayat 8 1 Petrus pasal 5 ini, ya, siapa sesungguhnya yang diincar oleh iblis, yang akan ditelan oleh iblis? Adalah orang-orang yang hidupnya dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, yang hanya memikirkan perkara-perkara jasmani yang di luar saja, ya. Orang-orang yang pikirannya dipenuhi dengan hanya kebutuhan jasmani, ya, hanya kebutuhan-kebutuhan yang bersifat yang di luar saja.
sehingga hidupnya dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan. Nah, orang yang khawatir, yang ketakutan, yang hidupnya hanya ngejar kebutuhan Tuhan saja, itulah sasaran empuk dari iblis. Iblis mencari orang-orang yang jenis seperti ini, saudara. Namun berbeda dengan orang-orang yang memiliki damai sejahtera, iblis ora doyan, saudara. Kenapa, saudara? Orang yang dipenuhi dengan damai sejahtera karena hatinya yang benar-benar berisi damai sejahtera yang berasal dari Yesus, di mana damai sejahtera itu merupakan kontrol ilahi, ya, kendali ilahi yang dimulai dari dalam, yaitu dari hati. Maka ketika ada kontrol ilahi, ada ketenangan dari Tuhan, ketenangan itu melahirkan sebuah kekuatan yang berasal dari Tuhan, dan kekuatan dari Tuhan inilah yang akan mengatasi sesuatu yang ada di luar tubuh kita. Yang di dalam itu dijagai Tuhan dengan ketenangan, yang di luar itu dijagai Tuhan dengan kekuatan Tuhan. Dan kekuatan Tuhan inilah yang melawan sesuatu yang ada di luar hidup kita. Entah itu krisis, entah itu pandemi, entah itu apa saja yang kita membuat kita menderita atau kita bermasalah, yang di luar itu diatasi oleh kekuatan dari Tuhan yang berasal dari damai sejahtera itu, saudara. Dan kita sudah melihat contohnya Yesus Kristus. Yesus memiliki damai ilahi, ya, yang ada di dalam dirinya. Badai topan yang menggoncang-goncangkan perahu itu tidak sanggup membuat Yesus kehilangan istirahatnya. Yesus tetap tidur dengan baik, dengan nyenyak. Sementara muridnya semuanya ribut, mereka ketakutan dan khawatir, mereka merasa akan mati dan tenggelam segera. Tapi Yesus, damai sejahtera itu, ya, yang melahirkan kekuatan ilahi, itu mampu mengatasi yang di luar diri Yesus, yaitu badai itu. Makanya ketika Yesus bangun, dia hanya mengangkat tangan berkata, "Diamlah." Maka seluruh gejolak yang ada di danau itu reda dalam seketika. Itu akibat damai sejahtera Yesus menampilkan kekuatannya dari dalam, sehingga semuanya diredakan oleh Tuhan Yesus. Sesungguhnya itu sebuah contoh dalam kehidupan kita. Mari kita memiliki damai Yesus yang sudah diberikan kepada kita. Kita pelihara damai itu. Seperti firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kita jaga betul damai sejahtera yang sudah diberikan kepada kita itu. Jangan sampai hilang. Karena kalau damai itu tetap ada dalam hidup kita dan menguasai hidup kita, percayalah saudara, itu sebuah kekuatan akan lahir dari dalam untuk mengatasi situasi yang di luar. Hari ini pandemi sedang menggila di mana-mana. Orang banyak takut, banyak khawatir, banyak gelisah, banyak kehilangan harapan, banyak kehilangan asa, banyak kehilangan hal-hal yang baik karena krisis ini, saudara. Namun orang percaya seharusnya, normalnya tidak kehilangan apa-apa. Dia tetap tenang, tetap teduh menghadapi badai ini, ya. Protokol kesehatan merupakan peraturan pemerintah, tetap dilakukan dengan ketat, tetap taat dengan aturan pemerintah. Karena pemerintah adalah berasal dari Tuhan. Tetap taat, saudara. Namun dalam keseharian, orang yang memiliki damai sejahtera Tuhan tidak mengalami ketakutan yang berlebihan, bahkan paranoid. Orang yang memiliki damai sejahtera dari Tuhan mempunyai kontrol ilahi dari dalam. Kekuatannya akan keluar mengatasi badai di luar. Dia tetap tenang teduh, ya. Tidak ketakutan, tidak khawatir. Kalau ada masalah, dia berprinsip pada firman Tuhan Filipi pasal keempat ayat 6-7 tadi. Kalau ada masalah, dia datang kepada Tuhan. Dia nyatakan itu dalam permohonan, dalam doa, dalam ucapan syukur. Ayat ke-7 berkata, damai sejahtera Allah tetap memelihara hati dan pikiran. Luar biasa, saudara. Karena itu intinya adalah, kalau kita memiliki damai sejahtera dari Tuhan, sesungguhnya kita juga memiliki kekuatan dari Tuhan. Damai sejahtera adalah kekuatan Tuhan yang luar biasa. Makanya di awal khotbah tadi dikatakan, ya,
damai sejahtera Allah akan segera menghancurkan iblis. Damai sejahtera Allah yang merupakan kekuatan Allah itu, ya, manifestasi dari damai sejahtera adalah kekuatan Allah. Itulah yang akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Tuhan Yesus menyertai kita dengan damai sejahtera selalu. Amin, saudara. Karena itu mari di ujung dari renungan ini saya mengajak jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, ya, cek hati kita, cek yang di dalam, saudara. Apakah dikuasai oleh perkara-perkara dunia dan ikatan dosa? Apakah dikuasai oleh hanya perkara-perkara jasmani kebutuhan sehari-hari? Apakah dikuasai oleh luka batin yang diakibatkan oleh hubungan dengan seseorang? Kalau ada, segera bereskan semuanya. Dan selalu jagailah agar hati kita tetap dikuasai oleh damai sejahtera dari Allah, sehingga kita selalu kuat dan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada, terutama di masa pandemi yang seperti sekarang ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur bagi-Mu Allah Roh Kudus yang sudah mengajar kami di situasi pandemi ini betapa pentingnya kami hidup dalam damai sejahtera Allah, di mana firman-Mu sudah berkata, Yesus sudah memberikan damai sejahtera itu kepada kami. Dan damai sejahtera yang diberikan Yesus itu berbeda yang diberikan oleh dunia ini. Damai sejahtera Yesus adalah sebuah kontrol ilahi yang dimulai dari dalam hati, sehingga itu akan melahirkan sebuah kekuatan ilahi. Ada kendali dari Tuhan, ada kekuatan dari Tuhan, dan itulah yang akan meneduhkan setiap badai kehidupan yang ada di luar hidup kami, Tuhan. Termasuk krisis sekarang ini, termasuk pandemi hari ini, Tuhan. Kalau kami memiliki damai sejahtera, kami tidak dikuasai oleh kekhawatiran, kami tidak dikuasai oleh ketakutan, karena kekhawatiran takut itu merupakan sasaran dari setan, sehingga setan akan menelan orang-orang yang khawatir dan takut. Karena itu kami dikuasai oleh damai sejahtera Tuhan saja, sehingga kami selalu bisa menghancurkan perbuatan-perbuatan iblis, sehingga kami bisa letakkan di bawah kaki kami, Tuhan. Dan kami akan terus merasakan penyertaan Tuhan Yesus Kristus bersama damai sejahteranya menyertai kami, tidak hanya hari ini, tapi sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, kami terima dengan hati mengucap syukur di dalam dan demi nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kiranya oleh anugerah Tuhan saudara semua diberkati, dan kita akan ketemu lagi minggu depan dalam damai sejahtera yang sama. Sampai jumpa dan shalom.